Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di rumah. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang perbandingan. Oke, jadi tujuan kita pada pertemuan hari ini adalah nanti setelah di akhir pertemuan ya, atau di akhir video kalian akan tahu perbandingan itu apa sih dan bagaimana cara menggunakannya, atau nanti bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perbandingan. Namun sebelum itu teman-teman harus ingat kembali ya tentang konsep pecahan, karena perbandingan itu adalah pecahan yang paling sederhana. Ya, perbandingan itu bentuknya seperti pecahan. Oke, contohnya misalnya perbandingan usia kakak dengan kalian, misalnya salah satu dari kalian, misalnya adalah perbandingan usia kakak dengan salah satu dari kalian, misalnya nama kalian adalah Ibrahim. Itu perbandingannya adalah misalnya 3:2 ya. Jadi cara penulisannya 3.2 lalu angka 2, 3:2, atau bisa juga ditulis 3/2. Jadi seperti itu cara menyampaikan atau bentuk dari suatu perbandingan. Apa sih maksud dari perbandingan usia Kak Fia dan Ibrahim adalah 3:2? Maksudnya adalah seperti ini. Misalnya, Kak Fia usianya sebenarnya, jadi ini perbandingannya ya, jadi sebenarnya usia Kak Fia misalnya 9 tahun ya, 9 tahun. Maka usia Ibrahim sebenarnya akan menjadi 6 tahun. Tuh, jadi seperti itu maksudnya. Jadi perbandingan 3:2 ini belum tentu artinya usianya Kak Fia 3 tahun, usianya Ibrahim 2 tahun. Bukan, belum tentu. Jadi bisa aja sebenarnya usianya Kak Fia 9 tahun. Nah, kalau udah tahu usianya Kak Fia 9 tahun, berarti kalian bisa tahu usianya Ibrahim itu 6 tahun. Dari mana? Kalian lihat aja. Kak Fia tadi saat disebutkan perbandingan itu angka 3 ya, angka perbandingannya. Lalu sebenarnya ternyata usianya Kak Fia 9 tahun. 3 berubah menjadi 9, itu diapakan? Ditambah? No, bukan menggunakan penjumlahan ya, tapi perkalian. Jadi 3 berubah menjadi 9 itu dikali 3. Oh, jadi ada proses kali di sini. Ya, jadi 3 kali 3, 9. Artinya, supaya kalian bisa menebak usianya Ibrahim, angka 2 dikali 3, sehingga 6 tahun. Seperti itu, sekarang tebak sama-sama ya. Kalau usianya Kak Fia, misalnya 12 tahun. Coba tebak berapa usianya Ibrahim. Ayo. Misalnya usianya Kak Fia 12 tahun. Maka dengan angka perbandingan ini, kalian bisa tebak usianya Ibrahim adalah berapa? Berapa? 3 berubah jadi 12 diapakan? Dikali berapa? 3 kali berapa? 4. Artinya kalian bisa tebak usianya Ibrahim saat Kak Fia berusia 12 tahun adalah 2 kali 4, yaitu 8 tahun. Seperti itu ya. Lagi misalnya masih menggunakan angka perbandingan ini, misalnya Kak Fia usianya 24 tahun. 24 tahun. Berarti berapa ya usianya Ibrahim? Kalian bisa tebak, berarti usianya Ibrahim adalah 3 kali berapa supaya 24? 3 kali 8. Berarti Ibrahim akan usia ketika Kak Fia usia 24 tahun, usianya 2 kali 8, yaitu 16 tahun. Jadi itulah maksud dari perbandingan ya. Oke,
Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Kita lanjut ke contoh soal ya. Misalnya, perbandingan jumlah uang ayah dan Asila 1:3 ya. Jadi antara kita dikasih tahu perbandingan jumlah uangnya ayah dan Asila 1:3. Banyak uang Asila itu ternyata adalah 90.000. Pertanyaannya, yang pertama, berapa banyak uang ayah? Oke, coba yuk. Coba. Kira-kira berapa? Ayo, bantu kakak. Perbandingan uangnya ayah dan Ila 1:3. Ya, jadi ini ayah, ini Asila. Perbandingannya 1:3. Ya, 1:3. Dan dikasih tahu banyak uangnya Asila sebenarnya 90.000. Tuh, 90.000. Berarti berapa ya uangnya ayah? Ada yang tahu? Berapa? Kalau jadi ayah 1, Asila 3, dan sebenarnya uang Asila 90.000. Berarti berapa ya uangnya ayah? Bisa tebak? Berapa? 3? Supaya jadi 90.000 itu berapa? Dikali berapa? 30.000 kan? Ya, dikali 30.000. Oh, berarti ayah uangnya 1 kali 30.000 juga. Sehingga uangnya ayah berapa? Uangnya ayah berapa? 1 kali 30.000? 30.000. Seperti itu ya. Atau coba kita ganti ya. Gak apa-apa, dijawab aja ya. Masih perbandingannya 1:3. Misalnya uangnya Asila itu 150.000. Wah, banyak. Oke, jadi uangnya Asila 150.000. Berarti uangnya ayah berapa ya? Bisa tebak berapa? Berapa? Berarti 50.000. Ya, 50.000. Gitu ya. Gampang kan? Iya, gampang. Gampang ya? Oke. Sepuluh menit? Belum? Ayo. Oke. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, soal perbandingan berikutnya. Soal yang kedua ya. Misalnya harga misalnya harga 2 kg gula adalah 70.000. Oke, maka harga 5 kg gula berapa ya? Nah, oke, ini juga salah satu jenis soal yang berkaitan dengan perbandingan. Jadi yang dibicarakan adalah banyak gula sama harganya. Ini kita bikin kayak tadi. Ini gula, ini harga gula.
ya. Oke. Dari soal kita tahu apa? Banyak gulanya 2 kilo. Harganya 70.000. Nah, pertanyaannya, kalau gula 5 kilo itu harganya berapa ya? Gitu. Ada yang tahu? Oke, jadi ini nanti tugas buat teman-teman di rumah ya untuk menjawab soal ini. Jadi sekian pertemuan kita kali ini. Semoga akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengingat kembali apa yang sudah kita bahas hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.